Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman selalu semangat, sehat, dan juga bahagia. Hari ini, untuk tematik kita hari ini, kita sudah masuk ke subtema 2 di pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan teman-teman diberikan pemahaman, kejelian dalam mencerna pembelajaran, sehingga pembelajaran yang akan disampaikan bisa diterima dengan baik, bisa diamalkan, dan juga teman-teman bisa memahami untuk kedepannya. Nah, berikut Miss akan berikan penjelasan mengenai pembelajaran kita hari ini. Disimak ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Miss akan membahas mengenai tema 1 subtema 2. Pada pembelajaran 3 dan 4 kita akan belajar mengenai yang pertama, mengamati peta Indonesia dengan informasi terkait kondisi alam. Yang kedua, menjelaskan bentang alam yang ada di Indonesia. Yang ketiga, membandingkan nilai-nilai yang terkandung pada tiap sila Pancasila. Sikap apa yang akan kita kembangkan? Yang pertama, percaya diri. Kedua, peduli. 3, tanggung jawab. Dan 4, disiplin. Mudah-mudahan kita bisa menyimak dan mendapatkan sikap yang ingin kita dapatkan pada hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai peta Indonesia terkait dengan kondisi alam. Apa sih yang dimaksud dengan peta? Tentu teman-teman tahu ya. Ya, peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Ada 2 macam peta, yaitu peta umum dan peta khusus. Coba lihat pada gambar. Nah, peta pada gambar ini menunjukkan mengenai peta hasil bumi dan laut Indonesia, di mana kekayaan hasil bumi di Indonesia itu sangat banyak dan sangat beragam jenisnya. Bisa dilihat ya. Kita lanjut pada peta umum. Peta umum menggambarkan suatu daerah secara umum, yaitu berisi kenampakan alam dan buatan yang ada di daerah tersebut. Sekarang kita lihat pada peta Jawa Tengah di gambar tersebut. Di sini hanya mencantumkan kabupaten dan kota. Warna hijau menunjukkan daratan, warna biru menandakan lautan. Jadi untuk ini masih bersifat umum, hanya menggambarkan kenampakan alam dan buatan. Untuk yang sebelah kanan adalah peta umum Provinsi Bali. Pada Provinsi Bali sedikit berbeda dari Provinsi Jawa Tengah. Kenampakan alam, gunung berwarna oranye. Untuk warna merah tua menunjukkan kenampakan gunung berapi. Sedangkan berwarna hijau adalah daratan tinggi. Sedangkan hijau tua menandakan daratan rendah. Untuk laut yang berwarna biru muda itu menunjukkan bahwa itu adalah laut dangkal. Sedangkan untuk warna biru tua itu menunjukkan itulah laut dalam. Jadi di sana contoh penampakan alam pada daerah Jawa Tengah dan Bali, ya. Teman-teman bisa lihat. Kemudian kita lihat pada peta khusus. Nah, apa itu peta khusus? Ya. Di situ peta khusus itu atau disebut dengan peta tematik menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Misalnya data kependudukan, hasil kekayaan alam, dan lain sebagainya. Contohnya kita lihat pada peta kepadatan penduduk Provinsi Bali. Ada yang berwarna kuning, coklat muda, dan coklat tua. Itu berdasarkan jumlah penduduk yang berdiam pada daerah tersebut. Kemudian ada peta wisata Kabupaten Kediri. Untuk wilayah Kediri terdapat tanda panah yang menunjukkan daerah wisata yang ada di Kediri.
Kita lihat sekarang pada bagian bawah, yaitu peta potensi ikan di perairan Indonesia. Di sini diberitahu mengenai jenis ikan yang ada di daerahmu. Misalnya di daerah Sumatera ada jenis ikan tuna, ada ikan cikalang, begitu juga di wilayah perairan lainnya. Begitu kaya ya negeri kita. Berikut adalah tabel persebaran hasil hutan yang ada di negara kita, hasil perikanan, kemudian ada juga hasil perkebunan, dan yang terakhir adalah hasil pertanian. Ternyata negara kita cukup kaya ya teman-teman. Kemudian kita akan melihat kekayaan alam berupa keragaman dan flora dan fauna di daerah Sumatera, di mana di sana kaya akan bunga jempa, kenanga, sirih, harimau, gajah Sumatera, dan juga orang utan. Luar biasa di daerah Sumatera itu banyak sekali keragamannya karena mungkin memang hutan dan juga cagar alamnya masih terjaga, sehingga di sana flora dan faunanya bisa hidup dengan bebas dan juga kaya akan sumber daya alam yang lainnya. Lalu untuk keragaman flora fauna yang ada di Jawa, itu ada cempaka putih, gandaria, bunga sedap malam, banteng, macan tutul Jawa, dan juga ayam bekisar ya. Nah, kaya sekali ya negara kita. Lanjut lagi kita lihat keragaman flora dan fauna di daerah Kalimantan. Ada bekantan, owa, ikan pesut, dan juga anggrek hitam. Lalu di daerah Sulawesi ada kayu damar, kayu eboni, maleo, kuskus, dan juga anoa. Ternyata negara kita subhanallah ya sangat banyak. Lanjut lagi untuk di Nusa Tenggara dan Bali. Ada ajang kelicung, cendana, komodo, dan jalak Bali. Untuk di Maluku Papua ada anggrek, klarat, buah merah, burung cendrawasih, dan nuri raja Ambon. Subhanallah. Lalu kita masuk kepada pembelajaran 4, membandingkan nilai-nilai yang terkandung pada tiap sila Pancasila. Indonesia memiliki banyak beragam suku, budaya, agama, dan juga flora fauna yang akan tetap bersatu dengan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila agar terwujud masyarakat yang damai dan sejahtera. Teman-teman masih ingat kan? Pancasila itu terdiri dari berapa sila? Benar, panca artinya 5. Maka Pancasila terdiri atas 5 sila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Isi kandungan di dalamnya adalah tentang hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kandungannya berisi mengenai hubungan antara manusia yang merupakan hubungan yang sama derajatnya, bahwa kita itu sama, tidak ada berbeda antara satu dengan lainnya. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia, berisi tentang nilai-nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Kemudian kita masuk ke sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Isi kandungannya mendorong kita untuk mencapai tujuan persatuan Indonesia dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah yang ada. Lalu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa warga negara perlu untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Duh, lega ya. Kita sama-sama sudah belajar hari ini. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat belajarnya meski dari rumah. Nah, untuk itu jangan lupa mengerjakan tugas yang kami berikan di web Cordova. Jangan lupa dikerjakan, difoto, dan dipasang di web teman-teman semuanya. Nah, untuk itu jangan lupa kita lafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena pembelajaran sudah selesai, teman-teman setelah ini bisa mengerjakan tugas dan kemudian bisa istirahat. Nah, demikian
pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman bahagia, dan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.